Tapi sebelum kita mengawali kegiatan kita, ada baiknya kita mengawalinya dengan doa. Mungkin satu orang bisa Hello. Gimana kabarnya anak ini? Kalau begini. Oke, sebelumnya kegiatan ini adik-adik memperkenalkan nama adik-adik masing-masing. Tapi cara memperkenalkannya begini. Misalkan, ibu contoh, perkenalkan nama saya Isi, di sebelah kiri saya dengan dialognya hobi dari Salota, dari Salota duluan. Perkenalkan nama biasa kota hobi. Perkenalkan nama saya hobi. Perkenalkan nama saya Desinta, hobi menyanyi dan menari. Perkenalkan Siapa namanya? Tidak usah malu. jangan malu Elsa. Nama dan saya. Oke, lanjut. Sedang menyebutkan nama dengan hobi. Ayo, perkenalkan nama saya. Nama siapa? Perkenalkan nama saya Davina Elsa Bola. Hobi saya main bola. Perkenalkan nama saya Kusyadir. Hobi saya main game. Oke, ibu sudah kenal adik-adik semua. Adik-adik semua sudah saling kenal, tahu? Kalau begitu, adik-adik ada yang tahu adik-adik untuk hadir di sini untuk apa? Diskusi. Jadi, ibu menghadirkan adik-adik di sini dan ibu akan mengadakan konseling kelompok. Jadi ada yang tahu konseling kelompok apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu. Jadi konseling kelompok itu di sini adik-adik berkelompok dalam kegiatan dinamika kelompok. Adik-adik diajak untuk menceritakan masalah adik-adik yang adik-adik alami selama ini. Bisa ada masalah ini, tapi kita berbicaranya dalam bentuk dinamika kelompok. Terus setelah menceritakan masalahnya, adik-adik kita semua bisa mencari solusi atas masalah itu. Ngerti? Nah, tapi pasti ada yang bilang begini, ibu, kata aku satu masalah tuh, teman lain teman di sini ini di kelompok cerita dengan lain. Jadi adik-adik tidak perlu khawatir. Karena dalam bimbingan konseling itu ada asas-asas. Kamu dengar asas-asas bimbingan konseling? Itu ada asas beberapa asas kerahasiaan. Nah, asas kerahasiaan ini adik-adik harus diminta untuk menjaga rahasia yang diceritakan oleh teman-teman. Satu jaga rahasia. Kemudian asas keterbukaan, di mana adik-adik tuh terbuka dengan masalah adik-adik. Kalau mau menemukan solusi harus terbuka toh. Kemudian dengan kesukarelaan, adik-adik sukarela datang ke ini, ke tempat ini, sukarela toh? Sukarela menceritakan masalah adik-adik. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, sebelum ini adik-adik ini sudah nyaman gitu? Sudah nyaman, tapi ibu lihat dalam situasi tegang. Ada banyak kita main, kita ice breaking dulu. Oh, ice breaking? Oke, siapa yang punya ice breaking? Tidak ada? Kalau begitu ibu pimpin ice breaking. Ice breaking kita tentang ibu berkata. Pernah dengar? Pernah. Ibu berkata. Jadi nanti instruksi
yang petunjuknya itu, ibu berkata, kalimat yang ibu berkata dilanjutkan dengan kalimat suruhan, itu kalian ikuti. Tapi di saat ibu bilang ibu tidak menyebutkan ibu berkata, tapi hanya kalimat suruhan, itu jangan ikuti. Paham? Misalkan begini, contoh dulu, ada yang mengerti? Misalkan ibu bilang, ibu berkata pegang kepala, antum ikuti. Tapi ibu bilang pegang telinga, jangan ikuti karena tidak ada ibu berkata. Paham? Paham. Ngerti tak? Konsentrasi. Konsentrasi. Ibu berkata, silakan berdiri. Ibu berkata, silakan pegang kepala. Ibu berkata, tangan ke atas. Ibu berkata, goyangkan tangan. Berhenti. Berhenti. Turunkan tangan. Ibu berkata, turunkan tangan. Ibu berkata, silakan duduk. Oke. Konsentrasi di sini. Kalau sudah konsentrasi, jangan semangat. Kita mulai kegiatan kita. Kita ini dia lama 40 menit. Ada sudah siap? Oke. Begitu kita masuk ke kegiatan inti kita, di mana adik-adik mulai menceritakan masalah yang ada. Dimulai dari siapa? Dari Kesha. Atau dari Sarlota? Kesha. Ayo siapa yang mulai? Tidak bisa mengatur waktu saat bermain HP. Itu tidak bisa mengatur waktu kenapa? Sudah tahu. Oke. Selanjutnya selfie. Konsentrasi di kelas sama bisa bantu tidak konsentrasi di kelas dengan tidak bisa bagi waktu, hampir sama dengan Sarlota, tapi dalam hal belajar ini yang tentunya. Kira-kira yang tidak konsentrasi itu kenapa? soalnya ada terlalu banyak. Banyak ribut. Ini kira-kira selfie dari kelas apa? 9A. Oh, berarti gabung ini 9A dan 9H. Ya. Sudah sampai yang mana? Selanjutnya, Sambil enakan orangnya. sampai enakan orangnya. Kenapa sampai tidak enakan? Sudah tahu? Dia terlalu Mungkin ada. Oh, dia terlalu baik. Oh, sepertinya kamu sudah terlalu mengenal. Kita di bestie. Oke, kira-kira yang tidak enakan itu seperti apa? Contohnya? Misalnya kayak mau ke orang tapi kayak itu perasaan. Menjaga perasaannya, tapi dia Marah gitu. tapi dia pasti sakit. Baik kan orang jaga perasaan. Selanjutnya Elsa. Kalau sepi bermain pulang malam. Nah, di mana? Lebih bermain. Bermain di mana itu? Bermain di lapangan di gereja. Dengan siapa bermain? Main bola. Main bola. Masa main bola sendiri? Jadi biasanya kalau sudah bermain itu biasanya bola. Ya. Ada Tero. Suka ketawa Bisa sendiri. juga cerita ketawa konsentrasi. Oh, berarti Ero tidak konsentrasi, tidak bisa kontrol diri, begitu ya? Ero kan mikir sering kayak di kelas sih sudah tenang begitu, betul atau tidak? Betul. Ada tidak konsentrasi dan bilang dong. Oke, selanjutnya Kesha. Beta sudah bisa mengambil waktu untuk di sekolah dengan diri. Kayak contohnya kita pulang sekolah begini kan ada info kegiatan di sekolah. Jadi kayak selalu waktu di rumah juga Capek. capek. Tidak bisa membagi waktu. Sampai. Mungkin sama kamu ikut banyak kegiatan begitu. Oh, Kesha, aduh maaf ya. Ini sama kan kerja. Kan sama-sama kerja di itu. Oke, tadi sudah cerita semua masalahnya toh. Tadi ada yang apa tadi? Sarlota punya
waktu, karena main HP. Sama juga tidak ada konsentrasi. Elsa juga cuma enakan. Elsa main sampai malam, tidak bisa bagi waktu juga. Ini tidak konsentrasi. Tertawa-tawa terus di kelas. Betul tidak ya? Dan sama, Keisha juga begitu, tidak bisa mengerti. Dan kalau sang adik-adik lihat banyak di masalah sekolah bisa bagi waktu, betul. Oke, adik-adik, kalau supaya ini layanan berjalan dengan baik, kita harus pilih salah satu masalah. Nah, kira-kira masalah apa? Masalah siapa yang kita? Masalah Keisha, bisa ke Keisha? Bisa dong. Jadi Keisha di sini diminta untuk kira-kira menjelaskan. Kira-kira dia bisa bagi waktu kenapa? Terus penyebabnya apa? Silakan Keisha. Karena kerjaan di rumah banyak. Memangnya Keisha buat apa saja di rumah? Biasa kan pulang sekolah biasa mama titip pesan suruh cuci pakaian, cuci piring, tapi biasa bekerja itu karena harus di sekolah lewat kegiatan, kegiatan drama atau pramuka. Jadi sudah sempat kerja di rumah ya. Dapat marah dari orang tua. Ya makanya mama sekarang suruh jangan ikut kegiatan-kegiatan di sekolah. Makanya dia bisa Jadi karena terlalu banyak kegiatan, jadi Keisha tidak bisa bagi waktu di rumah. Kira-kira waktu yang sebenarnya diberikan itu waktu menurut adik-adik semua bisa tidak Keisha atur? Susah. Tapi bisa sih. Bisa sih. Orang yang kerja lembur bisa. Orang yang bekerja kan adik-adik kan belum kerja, masih Sekolah. belajar, pasti bisa. Kira-kira apa lagi keluhan-keluhannya yang lain? Terus kalau kan misalnya kalau misalnya bisa sebentar pulang, misalnya sebentar pulang sekolah tapi ada kegiatan, tapi sebenarnya banyak ada kerja di rumah kok. Kayak bekas tinggal itu kerja di rumah nanti kayak numpuk terus kayak setengah malam. Nah, biasanya Keisha pulang jam berapa ke sekolah? Kita pulang jam berapa? Jam 12 toh? Oh, dia bilang jalan apa? Jalan kaki. Lindong. Jauh rumahnya? Jauh. Ini mau tanya Keisha untuk kalian. Masih ke rumah dan Keisha? Oh, tadi Keisha bilang dekat, Sa. Berarti kira-kira berapa menit ke rumah? 10 menit. 10 menit. Memang 10 menit. Jalan kaki. Dia hitung nah pulang 10 menit toh. Jadi 12 nih, tiba di rumah mungkin 12.15. Gitu kan? Atau 12.20 paling lama. Yang lain kenapa ketawa? Betul. Karena itu ada Keisha nih. Karena itu masih duduk dulu. Itu karena masih duduk dulu. Ini Keisha bilang karena masih duduk dulu. Oke, ini ibu ambil poinnya karena masih duduk dulu. Kemudian Keisha, setelah pulang sebenarnya jam 12, terus Keisha pulang sampai di rumah Keisha buat apa? Main HP. Tadi sebelum pulang terlambat, duduk-duduk dengan kawan-kawan, main HP ya di rumah. Main HP habis buat apa? Main HP habis tidur. Terus sore bekerja. Kalau sore ada kegiatan di sekolah, otomatis kerja di rumah. Terus siapa yang main HP? Berarti Keisha main HP sambil Kerja. Ya. Ada yang begitu. Ada. Bisa mengerjakan dua pekerjaan di waktu yang sama. Oke, sudah. Tadi ibu ambil poin penting dari, bukan poin penting sih yang diomong Keisha tadi. Kadang itu sama kadang Keisha pulang jam 2, betul nggak? Betul. Terus sampai di rumah otomatis jam berapa? Dari jam 1 sampai 2. Ini bisa kalau Keisha ada mamanya ada suruh kerja di rumah ya, tapi Keisha pulang jam 2. Nah, otomatis sampai rumah capek, kemudian tidur lah sudah.
capek main HP, guling-guling main HP, bari-bari, terus baru bilang itu tahu, oke sebentar bekerja, tentunya istirahat dulu, habis makan, kira-kira apa ya? Dia buat ini benar, perlunya perbaikan ya, perbaikan jadwal waktu. Oke, dari masalah yang tadi semua sudah jelaskan, kira-kira dari dia ini bisa kasih pendapat apa yang harus dibuat case bulan satu apa? Pulang jam berapa? Pulang jam lama itu harusnya pulang jam berapa? Kalau pulang jam 12 sudah terus jangan mulai. Siapkan Oke, siapkan. Nanti Semuanya langsung main HP. Oke. Terus apa lagi? Cantik. Yang perlu banyak mereka baru Oke. Halo. Orang tua sudah kreditnya jangan tahu. harus ya. Juga jangan melawan. Keisha tidak melawan, tapi Keisha menunggu waktu. Nah, betul. Terus selfie. Main game. Mungkin dari ibu, dari adik-adik semua itu sudah betul. Keisha sudah dengar tuh. Sudah dengar. Dari ibu itu mungkin Keisha bisa atur jadwal. Dan atur jadwal kapan kira-kira Keisha itu kapan kira-kira Keisha itu main HP jam berapa kan? Pokoknya ini main HP ini pulang sekolah itu main HP berapa menit begitu jam. Terlalu begitu. Masa main HP jam? Bisa kan sore ada kegiatan. Jam 3 nih ibu ini ada pramuka. Kakak pembina bilang jam 3 sudah di sekolah, otomatis jam 12 masih ada jam 1, masih ada jam 2, masih ada 2 jam. Nah, pulang rumah jam 12, nah, piring, istirahat sedikit piring. Terus main sedikit, mungkin cek kawan, terus mandi, pergi sekolah. Jadi masalah ini adik-adik yang tidak bisa membagi waktu bisa dengar dia punya solusi. Ini kan kita saling berbagi atau bagaimana solusi yang kita buat. Oke. Pulpen sudah. Jadi masalah yang kita alami ini, ibu mau minta dia kita mengatasinya. Ibu punya salah satu teknik self management. Adik-adik pernah dengar self management? Self management itu mengatur diri, manajemen waktu. Ada sekarang deh. Kalau punya tas. Oke, tadi pada saat teknik teknik itu bisa membantu Keisha dan teman-teman lain yang punya masalah sama dengan Keisha agar masalah itu teratasi. Karena kalau masalah itu tidak teratasi, mungkin ada beberapa dampak. Dan kira-kira apa dampak kalau adik-adik semua tidak bisa membagi waktu? Apalagi yang sering pegang HP. Pegang HP. Kerja 1%, main HP 99%. Terus apa lagi? Bisa masalah dengan belajar. Kalau kamu begini, pulang sekolah sore pergi sekolah, kamu tak pulang jam berapa? Jam 5. Itu jam 5 itu
Sampai dia capek, langsung tidur. Langsung pas tidur. Nah, itu tugas semua tidak kerjaan. Betul atau tidak? Nah, dari situ adik-adik, makanya kita harus mengatasi itu masalah. Itu punya salah satu teknik yang bisa dibantu adik-adik. Mungkin Keisha ya yang punya masalah. Ini teknik self management. Di sini Keisha bisa menuliskan jadwal satu hari sudah. Dari Keisha bangun tidur sampai dari jam berapa satu hari maksudnya setiap hari yang Keisha buat itu iya terus sekarang dari bangun tidur Keisha bangun jam berapa? Iya 15 mungkin 5.30 Keisha bangun. Kamu tidur Keisha? Dia bilang belum jam 4. Keisha bangun jam 4. Terus ada buat apa mungkin bangun lagi? Aku yang baca, ini lagi nak. Oke, setelah itu selesai menulis, meminta Keisha untuk membaca. Ayo Keisha. Saya bangun tidur di jam 4. Setelah saya bangun, saya nonton TikTok hingga jam 6. Nah, jam 6 itu saya mandi untuk pergi ke sekolah. Saya pulang ke sekolah itu jam 12 tepat. Tapi saya dan teman-teman saya masih duduk-duduk sama-sama dan pulang rumah jam 1. Setelah pulang sekolah, saya bermain HP dan tidur. Terus sore saya bangun, saya mencuci piring dan membersihkan rumah. Oke, sudah dengar teman-teman? Kira-kira Keisha apa yang menurut adik-adik Keisha itu ubah? Coba Keisha tuliskan target. Ini sudah tulis. Coba tuliskan target yang ingin Keisha ubah itu seperti apa? Misalkan apa yang harus Keisha ubah? Adik-adik menurut pendapat kalian? Pulang sini. Pulang sini. Terus apa lagi? Oke, coba baca Keisha. Saya harus mengurangi waktu main HP dan saya harus pulang tepat jam dan harus mengerjakan pekerjaan rumah. Oke, adik-adik bisa mendengar Keisha omong? Bisa. Sampai sini adik-adik sudah cukup paham? Oke, mungkin ada yang bisa memberi kesimpulan dari pelaksanaan kegiatan kita. Mungkin buat kesimpulan dari kira-kira dari masalah nih, apa yang Keisha bisa sampai tadi bisa atasi masalahnya? Sudah banyak ya. Bisa berubah, mengatur jadwal lebih baik. Di sini mungkin sudah 40 menit. Oke, semua Keisha sudah paham. Di sini merasa masalah Keisha sudah cukup teratasi, mungkin bisa menjadi bimbingan untuk adik-adik yang lain. Oke, sampai sini mungkin proses layanan kita sudah selesai. Tadi kita awali dengan doa, mungkin bisa mengakhiri dengan doa. Oke, sampai doa. Kita ada sini. Tuhan, terima kasih atas kasih permintaanmu dari hati kami. Semoga apa yang telah kami lakukan, telah kami dengar, itu bisa berubah ya Tuhan. Kami akan menjadi kegiatan selanjutnya. Kami dalam tangan Tuhan. Doa kami, terima kasih. Amin. Oke, ini Ibu bagi sebentar ini untuk adik-adik kecil. Sebentar. Terima kasih.
Sudah selesai? Sudah. Coba bisa dikumpulkan. Terima kasih adik-adik atas partisipasinya. Semoga kegiatan hari ini dapat membantu adik-adik semua. Selamat siang semua. Ayo.